Amin menerima pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Adat, LMA, Tanah Papua secara virtual hybrid. Dalam pertemuan tersebut, Ketua LMA Papua, Lenis Kogoya memaparkan hasil keputusan musyawarah LMA setanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Selasa, 31 Mei 2022, Lenis Kogoya melaporkan kepada Wapres terkait rencana deklarasi Papua Damai bertajuk Merajut Persatuan Menipis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat. Deklarasi itu akan digelar serangkai dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022 di Wamena, Jayawijaya. Pada kesempatan lain sesaat momen acara deklarasi damai Papua dikatakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Dr. Lenis Kogoya STHM Hum Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Papua menyatakan akan segera membekukan dan mengambil alih tugas Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga kultur orang asli Papua. Memutuskan adalah masalah undang-undang khusus. Saat ini tolak menolak jilid 2, maka LMA punya sikap menerima, dan di dalam undang-undang khusus itu sendiri ada DOB 3 provinsi dan terus diusulkan dan sudah diundangkan. Namun aspirasi dari masyarakat, lembaga masyarakat adat sudah dilihat bahwa ada kabupaten-kabupaten yang sudah usianya di 20 tahun lebih, yang tidak pernah dimengerti, dipahami oleh pemerintah. Nah, selama ini khususnya Provinsi Papua tidak pernah difasilitasi, dibina kepentingan masyarakat. Ya, rakyat kecil yang selalu hari malam. Akhirnya hasil musyawarah lembaga adat, kami voting. Waktu itu kita voting 5 wilayah adat, 1 yang disetujui, tapi 4 disetujui sama 7 adat, maka dianggap itu sudah sah. Bukti itu sudah sah, maka DOB provinsi dan 5 kabupaten percontohan yang sudah direkomendasi, Kabupaten Trikora, Kabupaten Kalim Senter, Kabupaten Tropika, Kabupaten Toga, Kabupaten Jawa Timur, itu kami minta sama-sama di-SK-kan dengan provinsi, 3 provinsi. Harus dibahas, karena lihat sendiri aja sekarang masyarakat semangatnya kayak apa. Masyarakat sekarang semakin mereka mengerti dan semakin pintar, maka mereka mencintai negara kesatuan Republik Indonesia luar biasa. Selama ini kita isu-isukan bahwa Papua itu sekarang lihat sendiri, bukan kita punya ngarang-ngarang, tidak, lihat sendiri. Jadi biar isu-isu adik-adik yang demo apapun tidak usah, sudah capek itu, tidak usah itu. Jadi di situ ada ketentuan yang kita masukkan, khusus untuk mahasiswa itu harus buat asrama. Pemerintah perwakilannya harus ada, setiap asrama harus ada. Maka beasiswa kesulitan-kesulitan itu dibantu. Dan juga di situ juga ada gizi UKM, pelatihan-pelatihan. Setelah dia sekolah selesai, harus bawa kembali lagi kabupaten, PNS, pengusaha begitu. Jadi anak itu tidak boleh dibiarkan. Ini kuncinya ini. Kalau kabupaten itu, provinsi itu sudah dibuka, terus kabupaten itu sudah dibuka, maka otomatis berapapun yang siswa anak-anak Papua yang pengangguran itu akan menjadi dibagi, maka habis. Jadi itu sudah habis. Yang lapangan kerja itu dibuka, provinsi dibuka, kabupaten dibuka, maka akan habis. Berarti untuk tenaga kerja saja kita pusing. Nah, ini kepentingan. Jadi tidak ada lagi istilah tolak menolak. Ya. Terus yang berikutnya, Majelis Rakyat Papua itu punya kewenangan. Kewenangannya adalah pasal 20 itu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Yang memberikan aspirasi siapa? Kami lembaga masyarakat adat memberikan aspirasi kepada pemerintah, MRP, lalu MRP melanjutkan kepada pemerintah. Aturannya. Nah, selama 20 tahun itu LMA mengatakan bahwa tidak pernah diajak duduk sama-sama bicara masalah OSUS itu sendiri. Akhirnya kesimpulan kami adalah ambil alih kekuasaannya.
Karena yang memberikan rekomendasi adalah lembaga adat, maka kami ambil alih. Maka lembaga ini akan melekat biro pemerintahan, sekda. Jadi MRP dibekukan, lembaga elemennya di biro pemerintahan, ada provinsi, ada kabupaten biro pemerintahan kampung juga, sampai di kampung. Nah, untuk apa? Untuk apa? Anggaran sekarang pemerintah diberikan 10%. 10% itu dibagi 3,3% itu lembaga adat punya. Yang digaji nanti dari kabupaten di sini sampai kampung, ya kesejahteraan jalan. Terus 3,3% itu dibagi khusus untuk mama-mama Papua. Jadi jualan pinang, usaha-usaha kecil, mama-mama. Terus ada UKM, itu mama-mama dibantu, pemberdayaan perempuan akan dibagi. Jadi modal itu ada, dibagi. Nah, terus ada lagi 3,3% itu untuk pendeta atau gembala punya. Jadi itu transfer langsung ke pendeta. Jadi pendeta bisa ada gajinya, gereja bisa dibangun, gereja bisa bangun. Terus bisa memberikan sekolah pendidikan teologi ya, pembinaan ini mati jalan. Itu yang dimasukkan dari dana 10% tadi kalau lemah. Nah, terus masalah hak wilayah itu ada ketentuan lembaga masyarakat ada dibatasi kedua, gitu. Ada kedua. Nanti lembaga adat akan dibatasi hak wilayah, maka tanah sistemnya kontrak, jadi tidak keluar. Jadi batas sudah ada jauh dari kota itu. Maka di situ masyarakat kita akan bikin rumah sepanjang jalan ruko, maka di situ masyarakat kita pendatang maksudnya mereka bisa kontrak. Jadi masyarakat kita tuh setiap saat, setiap bulan mereka punya uang kontrak itu dibayar. Maka kesejahteraan mulai. Pasalnya menurut Lenis Kogoya, MRP dalam tugas selama 20 tahun tidak pernah melibatkan LMA Papua untuk berdiskusi dan berbicara masalah otonomi khusus atau OTSUS dan DOB, padahal aspirasi masyarakat adat melalui LMA yang semestinya dilanjutkan oleh MRP kepada pemerintah. Terakhir untuk aspirasi ini nantinya akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Adat Papua, dan Deklarasi Damai 1 Juni 2022. Para tokoh adat, kepala suku, tokoh intelektual, tokoh perempuan, dan pemuda milenial dari wilayah adat se-Papua, seluruh masyarakat yang hadir di lapangan pendidikan Wamena, Papua sa cintaku. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Kita semua dapat hadir pada acara deklarasi Papua Damai tanggal 1 Juni 2022. Terima kasih kepada Lembaga Masyarakat Adat Papua yang telah menginisiasi acara ini. Apresiasi yang tinggi pula kepada tokoh adat dan kepala suku dari berbagai wilayah adat se-Papua yang turut hadir di lapangan pendidikan Wamena ini. Saudara-saudara sekalian telah konsisten merawat kesepakatan bangsa kita bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, acara deklarasi ini semakin istimewa karena dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Harapannya, semangat Pancasila senantiasa melandasi ikatan batin kita bersama untuk terus menjaga kesetiaan kepada NKRI. Deklarasi Papua Damai hari ini sekaligus membuka kesempatan dan peluang yang besar bagi seluruh lapisan OAP, orang asli Papua, untuk turut terlibat secara nyata dalam proses pembangunan Papua. Hari ini kita menyaksikan
hadirnya elemen-elemen penting pembangunan Papua. Ada pemerintah daerah, tokoh agama, kalangan akademisi, perwakilan perempuan, dan pemuda milenial. Ada pula tokoh adat yang pengaruh dan peranannya selama ini sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan kesejahteraan di Papua. Oleh karena itu, saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan segera terwujud karena tokoh adat dan seluruh elemen lokal champion OAP, orang Papua, orang asli Papua, siap untuk bahu-membahu dan berpartisipasi aktif membangun tanah Papua. Ezakot Bekai, Ezakot Kai, satu hati, satu tujuan. Hadirin sekalian, upaya menggelorakan perdamaian dan semangat persatuan di tanah Papua ini sejalan dengan komitmen pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan afirmatif. Salah satunya berkaitan dengan terbitnya perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang baru mengamanatkan beberapa hal pokok seperti penyerahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten kota, penambahan transfer dana otonomi khusus Papua menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional, dan ketentuan anggota DPRP, DPRK yang diangkat tanpa melalui mekanisme pemilihan umum dengan kuota 25%. Kebijakan yang baik tentu harus didukung dengan tata kelola yang baik pula. Pemerintah telah menyiapkan panduannya agar pembangunan otonomi khusus Papua berjalan selaras, baik aspek kelembagaan maupun aspek anggarannya. Pemerintah juga tengah merumuskan rencana peraturan presiden mengenai rencana induk percepatan pembangunan Papua RIPPP dan pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua Otsus Papua BP3OKP yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Di atas semuanya, kunci keberhasilan pembangunan tanah Papua juga ditentukan oleh situasi keamanan yang kondusif. Untuk itu, saya telah menginstruksikan aparat TNI Polri untuk menggunakan pendekatan yang humanis, mengedepankan upaya dialogis, dan tanpa menggunakan kekerasan. Jangan kitong baku hantam sendiri. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, saya harap kegiatan Deklarasi Damai Papua tanggal 1 Juni 2022 dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk mendorong percepatan pembangunan Papua. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada jajaran lembaga masyarakat adat Papua yang bekerja keras mewujudkan deklarasi Papua Damai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungannya dan meridai segala upaya yang kita lakukan untuk membangun Papua yang lebih maju, adil, dan mandiri. Torang hebat, Papua kam terakosong. Torang bisa, kalau kau bisa, saya juga bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.